Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai pewarnaan atau coloring. Jadi pewarnaan ini fungsinya itu nanti digunakan untuk pembuatan seperti untuk pola lalu lintas, ataupun untuk pembuatan jadwal ujian itu juga bisa ya nantinya, supaya misalkan kalau dalam pembuatan jadwal ujian itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu tidak mengalami bentrok gitu ya jadwalnya. Nah, yang pertama untuk pewarnaan, yaitu untuk jalur pembuatan ini ya, lampu lalu lintas ya, misalkan di situ. Intinya adalah nanti dalam pemberian warna kepada semua simpul ya sedemikian rupa nanti, sehingga kalau misalkan ada dua simpul yang berdampingan itu maksudnya adalah jika satu simpul dihubungkan dengan simpul yang lain. Artinya misalkan ada simpul A dihubungkan dengan simpul B. Nah, ini kan nanti ada ruasnya. Nah, ini kalau misalkan nanti ada seperti ini namanya adalah simpul yang berdampingan. Maksudnya ada ruas yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lain. Nah, nanti dalam pembuatan coloringnya nanti ini sebaiknya diberikan suatu warna yang berbeda. Kalau misalkan ada simpul yang berdampingan. Kemudian nanti dalam memberikan warna untuk setiap simpulnya itu diharapkan seminimal mungkin gitu. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan warna ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan di sini kita akan membuatkan ini lampu lalu lintas. Biasanya lampu lalu lintasnya ini di tengah-tengah. Nah, ini kan jalur-jalurnya yang bisa dilewati. Contoh, misalkan ini dari simpul A. Simpul A kita lihat anak panahnya, berarti simpul A ini bisa menuju ke B. Kemudian simpul A ini bisa menuju ke C. Kemudian simpul A ini bisa juga belok menuju ke D. Kemudian misalkan dari B, berarti B ini bisa menuju ke C. B ini bisa menuju ke D. Ya, itu aja. Kemudian berikutnya adalah misalkan di sini untuk yang E. E ini bisa menuju ke B. Atau E ini juga bisa menuju ke C, atau E ini bisa menuju ke D. Nah, nanti penggunaan coloring ini nanti digunakan untuk menentukan warna-warna apa saja nanti di antara simpul-simpul ini, supaya nanti kalau pada saat ini berjalan, ini tidak terjadi suatu tabrakan gitu. Ini kan ada jalur yang saling melintas. Misalkan yang saling melintas itu misalkan dari A ke C, kemudian misalkan dari E ke B. Ini kan saling melintas. Nah, ini kalau misalkan ini warnanya dibikin hijau semua, nah nanti lampu lalu lintasnya misalkan di sini hijau semua, berarti nanti bisa terjadi tabrakan. Nah, nanti kita akan coba membuatkan menggunakan coloring untuk menentukan pewarnaan dari masing-masing jalur ini supaya nanti tidak terjadi tabrakan gitu. Jadi nanti misalkan pada saat nanti di sini A-nya hijau, berarti mungkin nanti di sini B-nya kuning atau merah atau seperti apa gitu. Kita akan coba buatkan ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu dari penjelasan Ibu. Nanti kita akan kembali ke slide selanjutnya. Oke? Baik, Ibu jelaskan dahulu ya mengenai penentuan pola lampu lalu lintasnya ya. Jadi tadi di sini ada beberapa simpul, ada simpul A, ada B, ada C, ada D, dan ada
E. Nah, nanti dalam pembuatan coloringnya pertama kali kalau untuk dalam penentuan lampu lalu lintas ini, pertama kali kita harus menentukan yaitu simpul-simpul dari perjalanan yang diperbolehkan, ya, perjalanan yang kita diperbolehkan. Contoh, misalkan mulai dari A dulu, kita lihat anak panahnya ya. Dari A, misalkan A ini perjalanannya bisa menuju ke C, berarti kita tuliskan AC. Ini berarti ada simpul AC. Kemudian A ini juga bisa menuju ke B, berarti di sini ada AB. Gini. Kemudian A ini juga bisa menuju ke D, berarti kita tuliskan AD seperti ini, ya. Ini dari A ya yang bisa dilewati jalurnya. Lihat anak panahnya. Kemudian kalau dari B, kalau dari B itu misalkan kalau dari B itu bisa menuju ke D, kita tuliskan misalkan B menuju ke D. Kemudian B juga bisa menuju ke C, misalkan B bisa menuju ke C. Kemudian udah ya untuk B menuju ke C aja karena anak panahnya dia lurus sama B ke C. Kemudian kita lihat lagi yang bisa jalur yang bisa dilewati adalah mulai dari E. E ini menuju ke B, misalkan kita ini tuliskan E menuju ke B, kemudian E menuju ke C. Ini kuncinya lihat anak panahnya ya, dia menuju kemana ya? E ke C, kemudian satu lagi nanti ada E ke D. Nah, ini ya, pertama kita menentukan simpul-simpul dari jalur yang bisa dilewati, ya, yang bisa diperbolehkan untuk dilewati. Nah, kemudian setelah itu kita nanti akan menghubungkan dari simpul-simpul ini, gitu. Nah, sekarang kita akan menghubungkan simpul-simpul dari dua perjalanan yang saling melintas. Yang saling melintas itu seperti ini, misalkan dari AC menukar dengan BD, AC BD, itu kan berarti saling melintas, makanya kita hubungkan, kita berikan garis seperti ini. Ya, ini harus melihat dari gambarnya ini ya, gambarnya dulu ya. AC BD itu berarti saling melintas, hubungkan. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi, misalkan dari AD, misalkan AD dengan EC. Nah, AD dengan EC itu kan juga saling melintas. Maka hubungkan dengan garis seperti ini ya, berikan ruasnya. Kemudian mana lagi? Misalkan BD dengan EC. BD dengan EC itu kan saling melintas juga. Hubungkan dengan garis. Ya, seperti ini. Kemudian ada lagi nggak misalkan? Misalkan AC dengan EB itu kan juga saling melintas, maka berikan hubungkan. Nih seperti ini. Kemudian antara AD dengan EB kita lihat. AD dengan EB ini juga saling melintas, maka kita hubungkan. Nih, jadi kalau misalkan ada yang saling melintas, ada dua perjalanan yang saling melintas seperti yang sudah Ibu jelaskan ini, maka hubungkan, ya, maka berikan ruasnya. Nah, setelah ini, kita menghubungkan antara dua perjalanan yang saling melintas, ya. Kalau AB, kemudian kalau AB di sini, kemudian BC, kemudian ED, ini kan langsung ya, bisa langsung belok kiri atau belok kanan. Nah, kemudian setelah selesai kita hubungkan, langkah berikutnya adalah kita berikan warna, ya. Kalau misalkan warnanya kalau untuk misalkan simpul yang saling berdampingan, misalkan berdampingan itu tadi ada hubungannya ya, misalkan antara AC dengan BD. Ini kan
saling berdampingan. Makanya di sini ada ruasnya. Maka ini berikan warna yang berbeda ya. Tapi kalau simpulnya tidak berdampingan, misalkan tidak berdampingan, maka berikan warna yang sama. Nah, ini Ibu akan memberikan beberapa warna, misalkan ada putih, ada hijau, dan ada merah, misalkan seperti itu ya. Putih, hitam, dan merah, misalkan putih, hitam, dan merah. Misalkan antara AC dengan BD ini kan berbeda. Ibu berikan warna, misalkan di AC adalah putih, misalkan di BD adalah hitam. Nah, ini dua warna yang berbeda karena ini berdampingan. Kemudian misalkan AD dengan EC. Ini Ibu berikan misalkan di sini putih, kemudian EC-nya di sini merah. Nah, kalau kalian lihat BD, maaf. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini kan simpul yang berdampingan, ini kan warnanya berbeda. Tapi kalau yang tidak berdampingan itu seperti AC dengan AD, ini kan tidak berdampingan, makanya boleh diberikan warna yang sama gitu. Misalkan lagi AC dengan EB, misalkan Ibu berikan warnanya di sini sudah putih, berarti di sini tinggal hitam gitu misalkan. Kemudian nah, di sini kan sudah ya, di sini putih, di sini hitam, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan menghasilkan 3 pola ya. Di sini ya, ada yang putih, itu jalurnya yang mana saja. Kemudian ada yang hitam yang mana saja, dan ada yang merah itu yang mana saja. Jadi bisa Ibu simpulkan di sini ya. Oh, kalau untuk yang putih ya, putih Ibu tuliskan di sini. Putih itu jalurnya tadi adalah AC dengan AD. Kemudian kalau yang hitam itu BD dengan EB. BD dengan EB. EB ya. Kemudian kalau merah itu hanya EC. Nah, setelah kita bisa menentukan pewarnaan ini ya. Pewarnaan ini kemudian nanti kita akan memperoleh beberapa fase ya. Fase misalkan ya. Beberapa fase misalkan nanti ada 3 fase ya di sini ya. Ada 3 fase ya. Fase yang pertama ini misalkan kita melihat dari ini ya, dari warnanya. Kalau misalkan kondisinya lampunya adalah hijau. Nah, ini yang tidak ada warnanya ini AB, BC, ED ini karena tidak ada warnanya, ini pasti kondisinya selalu hijau. Ya, selalu hijau karena bisa langsung. Ya, di sini. Jadi yang selalu berwarna hijau tadi ada AB, kemudian BC, kemudian ED. Nah, ini selalu hijau. Kemudian fase yang pertama, misalkan ini kita buat hijau. Misalkan kita tambahkan dengan AC dan AD, maka kondisinya kalau untuk yang merah, berarti yang merah yang lainnya ini berarti BD, kemudian EB dan EC ini menjadi merah. Kemudian fase yang kedua, misalkan ini tadi sudah kita buatkan hijau ya. Kemudian kalau misalkan lampunya yang hijau itu adalah tadi ada AB, BC, ED ini selalu hijau. Nah, sekarang kalau kita misalkan yang hitam ini kita hijaukan, berarti ini ada BD, kita tambahkan BD dengan EB, maka yang merahnya
pada saat lampu merahnya berarti jalurnya adalah AC, kemudian AD dan EC. Kemudian fase yang ketiga, misalkan yang kita buatkan lampu hijau, misalkan tadi ada AB, BC, kemudian ED. Nah, sekarang yang merah ini kita hijaukan. Kita bikin hijau, berarti yang merah itu perjalanannya adalah yang ini. ACAD, BD, EB. Berarti di sini AC, AD, BD dan EB gitu ya. Jadi ini kesimpulannya ini gitu. Jadi nanti kalau diterapkan dalam pembuatan pola lampu lalu lintasnya, ini nanti yang akan digunakan. Kapan pada saat hijau, kapan pada saat merah. Jalur-jalurnya yang sudah kita tentukan seperti ini. Ini ya fungsinya nanti untuk pembuatan pola lampu lalu lintas dengan menggunakan coloring gitu. Kesimpulannya ini ya, ada 3 fase ini. Jadi ini kalau misalkan sekarang kalian bisa membayangkan kalau misalkan ini diterapkan di jalur yang ada di sini, ini ada lampu lalu lintasnya, maka sekarang kalian terapkan, oh hijau kondisi A, B, C, E, D, AC, AD misalkan ini adalah hijau, oh berarti nanti yang BD, EB, EC ini harusnya merah, sehingga nanti tidak terjadi suatu crash ya atau tabrakan. Oke, itu ya penjelasannya mengenai pembuatan pola lampu lalu lintas. Baik. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya bagaimana pembuatan lampu lalu lintasnya secara tertulis tadi ya. Ibu sudah menjelaskan. Nah, nanti ini penjelasannya sebenarnya sama aja dengan yang ada di slide kalian. Jadi untuk menentukan pola lampu lalu lintasnya itu bagaimana, pertama kalian harus tahu jalur-jalur yang bisa dilewati dulu. Itu apa saja? Di sini tadi ada AB, ada AC, kemudian ada AD, kemudian ada BC, kemudian ada BD, kemudian ada EB, kemudian ada EC, kemudian ada ED. Ini yang bisa diperbolehkan untuk dilewati. Nah, kemudian langkah-langkahnya tadi yang bisa dilewati tadi kita buatkan simpulnya dulu seperti ini ya. Tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan. Kemudian setelah itu untuk yang perjalanan yang saling melintas kita hubungkan ya, misalkan AC dengan BD ini kan saling melintas, maka di sini ada ruas yang menghubungkan antara simpul yang satu dengan simpul yang lain. Nah, setelah ini kemudian kita akan berikan warna. Ini harusnya ada garisnya ya, di sini ya ada garisnya. Kita akan berikan warna. Warnanya adalah kalau misalkan simpulnya itu berdampingan, misalnya antara AC dengan BD, ini kan saling berdampingan. Makanya ini kita berikan warna yang berbeda. Dan berikan warna seminimal mungkin ya. Kalau yang simpulnya tidak berdampingan seperti AC, AD, ini kan tidak berdampingan karena tidak ada ruas yang menghubungkan. Nah, ini boleh menggunakan warna yang sama gitu misalkan. Jadi intinya itu, untuk yang simpul yang berdampingan berikan warna yang berbeda, tapi kalau yang tidak berdampingan boleh memberikan warna yang sama. Nah, di sini nanti kita ada 3 warna ya, ada putih, hitam, dan merah. Untuk putih ini ada jalur ACAD, hitam ada BDEB, dan merah untuk EC. Nah, ini seperti ini ya. Dan kemudian untuk AB, BC, dan ED ini yang tidak dihubungkan itu tadi, itu bukan merupakan suatu perjalanan yang melintas, dan ini selalu berwarna hijau. Jadi yang
yang tidak dihubungkan ini tadi, AB, BC, ED, ini kan tidak dihubungkan, makanya ini selalu diberikan warna hijau karena bukan merupakan suatu perjalanan yang melintas. Nah, ini tadi ya sudah dibagi, ada pembagian warnanya. Nah, terus kemudian baru kita menentukan fase untuk pewarnaannya. Nah, untuk fase pewarnaannya misalkan kita buatkan kalau di lampu lalu lintas yang penting kan adalah hijau dan merahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan A, B, B, C, E, D ini hijau, ditambah misalkan putih, kita misalkan A, C, A, D ini juga hijau, maka berlaku B, D, E, B, E, C ini merah. Terus kalau misalkan lagi fase yang kedua, misalkan A, B, B, C, E, D plus misalkan B, D, E, B ini hijau, berarti A, C, A, D, E, C ini merah. Kemudian kalau misalkan fase yang ketiga, A, B, B, C, E, D, dan E, C ini hijau, oh berarti yang ini A, C, A, D, B, D, E, B ini berarti merah. Seperti itu. Ya, nanti seperti ini hasilnya. Oke, ini ya penjelasannya. Nah, kemudian contoh yang lainnya lagi, di sini adalah untuk pembuatan penjadwalan ujian. Jadi supaya antara mahasiswa nanti jadwalnya tidak bentrok, ini kita bisa juga menggunakan coloring, ya, bisa gunakan coloring. Jadi di sini dijelaskan ya. Jadi untuk A, B, C, D, E ini 6 kolom ini itu menunjukkan mata kuliahnya. Mata kuliah yang bisa diikuti ujiannya oleh mahasiswa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini itu merupakan mahasiswanya. Jadi contoh misalkan, mahasiswa yang satu ini dia bisa mengikuti ujian untuk mata kuliah B dan E. Mahasiswa 2 ini bisa mengikuti ujian untuk mata kuliah C dan D. Mahasiswa ketiga ini dia bisa mengikuti ujian mata kuliah untuk A dan E. Misalkan seperti itu. Jadi angka 1 ini menunjukkan tentang mata kuliah yang diambil, sedangkan 0 itu menunjukkan mata kuliah yang tidak diambil. Seperti itu ya penjelasannya dahulu. Jadi A, B, C, D ini merupakan mata kuliah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan mahasiswa yang mengambil dari mata kuliah tersebut. Yang angka 1-nya ini adalah mata kuliah yang diambil, angka 0-nya ini adalah mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa. Seperti itu ya. Ya. Jadi Ibu lanjutkan kembali. Jadi nanti di sini ya permasalahan dari penjadwalan ujian tersebut yaitu nanti di sini ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah sekaligus gitu. Kemudian tim pembuat jadwal harus membuat jadwal ujian yang sesuai agar jadwal ujian mahasiswa itu tidak bentrok. Syaratnya adalah tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti 2 ujian dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita lihat lagi di tabelnya. Contoh seperti ini, misalkan untuk mata kuliah A. Untuk mata kuliah A ini kan diambil oleh mahasiswa mahasiswa 3, 4, dan 7 ya. Ya, kemudian tadi mahasiswa mata kuliah tadi ya. Nah, maksud dari pernyataan di sini ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah sekaligus, itu contohnya seperti ini. Misalkan, mahasiswa 1, dia itu mengambil mata kuliah B dan E. Kemudian mahasiswa 2 ini mengambil mata kuliah C dan D. Mahasiswa 3 dia mengambil mata kuliah A dan E. Mahasiswa 4 ini mengambil mata kuliah A dan F. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Nah, ini makanya akan dibuatkan jadwal supaya nanti ujiannya tidak bentrok. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita gambarkan dulu simpul-simpulnya yang nantinya menunjukkan dari mata kuliah tadi. Tadi kan ada 6 mata kuliah ya, A, B, C, D, E,
ya, AB ini ya, A, B, C, D, E, F ya, tadi ya ada 6 mata kuliah. Kemudian kita buat ruas atau garis yang menghubungkan jika menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut gitu. Jadi ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah, maka kita hubungkan. Kemudian setelah itu nanti memilih simpul yang berwarna sama. Simpul yang berwarna sama itu menunjukkan tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersamaan. Berarti contoh misalkan seperti ini. Untuk ini mahasiswa 3. Oh, mahasiswa 3 dia ini mengambil mata kuliah A dan E. Makanya nanti A dan E, simpul A dan E kita hubungkan. Kemudian nanti mahasiswa 4 nih, misalkan dia mengambil mata kuliah A dan F. Oh, berarti nanti ada hubungannya antara A dengan F gitu. Ya, ini maksudnya dia mahasiswa ini mengambil dua mata kuliah yang berbeda seperti itu, ya. Nah, ini nanti misalkan oh mahasiswa 1 nanti mengambil mata kuliah B dan E, berarti nanti B dan E nanti ini juga kita hubungkan. Jadi acuannya dari ini ya, dari tabel yang ada di sini gitu ya. Oke, nah nanti gambarnya jadinya hasilnya seperti ini. Tadi ada simpul A, B, C, D ini menunjuk A, B, C, D, E, F ini menunjukkan mata kuliahnya. Kemudian hubungan antara A dengan E, misalkan A dengan F, itu menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang mengambil dua mata kuliah sekaligus, makanya ini dihubungkan. Nah, acuannya di tabel tadi ya, nanti kalian harus bisa membayangkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti setelah kita buatkan hubungan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah, nah ini, apabila terdapat 2 buah simpul yang dihubungkan oleh ruas, maka kedua mata kuliah tidak dapat dibuat pada waktu yang bersamaan. Nah, makanya berikan warna pada masing-masing simpul. Apabila warna yang berbeda, diberikan simpul yang menunjuk pada waktu ujiannya yang berbeda. Nah, ini contohnya tadi. Oh, misalkan kalau misalkan ini ada hubungannya, berarti kita berikan warna yang berbeda. Ya, kalau tadi yang berdampingan ya, maka berikan warna yang berbeda. Misalkan A dengan E, ini putih, misalkan ini merah. Oh, ini putih, ini merah. Kemudian ini sudah merah, di sini boleh putih. Kemudian yang penting berbeda ya kalau kalau misalkan simpulnya tersebut berdampingan, dan gunakan warna seminimal mungkin gitu. Ini pada prinsipnya seperti itu. Ini, nah setelah ini nanti akan ada pembagian warnanya ya. Putih tadi adalah A dan B, merah adalah E dan D, F, kemudian hijau adalah C. Nah, ini seperti ini ya. C ini untuk simpul yang berdampingan ya. Kemudian nah setelah itu nanti setelah pembuatan warnanya ya, di sini dijelaskan bahwa kelompokkan simpul yang berwarna sama. Warna yang sama artinya bisa dijadwalkan untuk ujiannya sehingga diperoleh hasilnya tadi seperti ini. Merah, simpul merah itu apa tadi? Putih apa, dan hijau tadi apa. Nah, ini ya, nanti untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi nanti yang akan dibuatkan jadwalnya nanti untuk mata kuliah yang ini gitu, supaya nanti tidak terjadi bentrok antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oke, ini ya untuk penjelasan dari penjadwalan ujiannya. Oke, nanti kalian coba bayangkan, gambarkan seperti yang contoh yang Ibu sebelumnya tadi di tabel pembuatan pola lampu lalu lintas. Nah, nanti
hasilnya pasti nanti ini akan sama ya, seperti yang sudah Ibu berikan tadi contohnya. Oke, itu aja ya penjelasan mengenai coloring atau pewarnaan. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan atau ditanyakan dengan Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.